Lovers, Galeri Pusaka Indonesia mempersembahkan 10 dari yang terbaik dan terdahsyat dalam Galeri 10. Pada segmen Galeri 10 kali ini kita akan membahas 10 jenis dapur keris yang wajib dimiliki oleh lovers. Memulai koleksi keris sebagai petunjuk starter kit. Dapur yang kita tampilkan adalah dapur yang tidak memilih, yang bisa dimiliki oleh siapa saja, dan yang memiliki tuah yang bermanfaat bagi siapapun, apapun profesinya. 10 dapur keris ini merupakan direktori kebutuhan basic menuju kelengkapan dan kesempurnaan hidup. Inilah 10 dapur keris wajib koleksi. Urutan 1. Dapur sempaner. Dapur sempaner mempunyai ciri bilah kerisnya lurus, kembang kacang, jalennya, lambe gajah, tikel alis, dan ri pandan. Yang menjadi motor penggerak kehidupan manusia adalah harapan. Sehingga dengan adanya harapan maka segala fungsi berpikir, berperilaku, dan bertindak merupakan manifestasi dari harapan itu. Harapan akan menimbulkan mimpi. Dan filosofi sempaner ini adalah mengarahkan bagaimana memiliki mimpi yang benar. Sehingga ketika kita berangan-angan, bercita-cita, bermimpi dengan pendampingan sempaner, maka akan menghasilkan mimpi yang benar, mimpi yang baik, mimpi yang didasarkan pada pemikiran akal sehat, dan dengan tujuan yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi dengan pendampingan sempaner, maka kita akan membuat perencanaan apapun dalam hidup menjadi rencana yang tepat, rencana yang benar. Inilah keris yang pertama yang wajib dimiliki. Urutan kedua, dapur brojol. Keris berdapur brojol bilahnya lurus, gandek yang lugas, ada pejetan yang dangkal di gandeknya. Setelah kita memiliki cita-cita yang baik, angan-angan dan harapan yang benar dan bermanfaat, maka langkah penting berikutnya adalah melakukan eksekusi atas rencana tersebut. Melangkah pertama kali biasanya membuat orang ragu-ragu, berpikir 2 kali. Banyak orang yang akhirnya tidak pernah mampu merubah nasibnya karena apa? Tidak pernah memulai apa-apa. Takut kecewa, takut gagal, takut salah langkah. Bahkan takut malu kalau gagal. Maka keraguan itu akan sirna dengan pendampingan brojol. Akan memperkuat keyakinan kita untuk mulai melangkah tanpa ragu, tidak gentar. Karena every journey must start with the first step. Tidak akan ada hasil apapun kalau tidak melangkah. Inilah refleksi dari filosofi brojol yang berarti lahir. Sehingga langkah pertama sebagai bentuk dari lahirnya awal perjuangan untuk mencapai cita-cita. Urutan ketiga, dapur Pasopati. Dapur Pasopati memiliki rijian kembang kacang pogok, lambe gajah 1, ada jalennya, sogokannya rangkap, tikel alis, ada
ada serawean, gereneng dalam kita melangkah. Itu akan menemukan halangan persoalan. Bahkan mungkin potensi kegagalan yang biasanya akan membuat orang ragu dan batal bahkan untuk menjalankan rencananya. Tidak adanya kepastian atas hasil dari perjuangan sering membuat orang berhenti berjuang. Jadi ciut, pendampingan Pasopati akan bermanfaat sebagai penguat tekad, membuat pemegangnya menjadi konsisten dalam berjuang, fokus pada target yang dituju. Karena tidak ada perjuangan yang mudah. There is no easy money. Tetapi ini akan menguatkan mental dan membangun percaya diri bahwa kelak apa yang diupayakan, diusahakan pasti akan membuahkan hasil. Urutan 4. Dapur Putut. Dapur Putut termasuk keris lurus, memiliki gandik yang ada ukiran berbentuk manusia. Ada ukiran berbentuk manusia. Ada pejetan, ada serawean, dan ripandan. Maknanya adalah untuk kita selalu dapat memperbaiki nasib, melakukan evaluasi langkah, maka kita dituntut untuk selalu memperbaiki diri, introspeksi, menambah ilmu secara terus-menerus, selalu seperti botol kosong yang siap diisi. Sehingga belajar merupakan proses yang berkesinambungan, sustainable sepanjang hidup kita, berapapun usia kita. Mau melalui sekolah, otodidak, belajar online, ngangsu kawruh, bisa dari mana saja dan dengan siapa saja, dengan ilmu yang tidak pernah putus. Karena menambah ilmu itu adalah kewajiban terus-menerus. Dengan pendampingan Putut yang filosofinya berguna untuk membantu kita di dalam berkonsentrasi dan supaya fokus dalam menimba ilmu, memudahkan kita untuk menyerap ilmu-ilmu. Putut yang dalam bahasa Jawa artinya murid, juga akan membuat pemiliknya open mind, terbuka akan hal-hal yang baru, sehingga mudah untuk menyerap segala bentuk dan jenis ilmu dengan cara apapun. Karena kita di dunia niscayanya adalah murid dari ilmu kehidupan. Urutan 5. Dapur Tilam Putih. Ini termasuk juga dapur keris lurus. Gandiknya lugas, tikal alis, pejetan. Dengan meyakinkan diri kita sudah melakukan yang terbaik, maka dengan pendampingan tulam upih akan membuat kita menjadi ikhlas dan ridho menerima segala persoalan hidup. Kita akan mencerahkan pikiran, sehingga apapun yang kita hadapi, kita tetap bisa tidur nyenyak. Kedamaian hati, peace of mind, always happy is the most expensive thing in the world. Inilah nilai hidup sesungguhnya. Urutan ke-6. Dapur Tilam Sari merupakan dapur keris lurus, gandik yang lugas, tikal alis, pejetan, ada tinggilnya. Nah,
Tingil inilah yang membedakan dapur Tilam Sari dengan dapur Tilam Upih. Ini saling melengkapi. Sedikit berbeda dengan Tilam Upih yang lebih bersifat pendampingan untuk pencapaian pribadi personal, maka Tilam Sari lebih merupakan pendampingan berkeluarga. Sehingga tercapai tujuan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Yang menjadi tujuan utama dari setiap orang yang berkeluarga. Kami merasa perlu memasukkan Tilam Sari sebagai starter kit karena pada akhirnya tujuan semua orang adalah berpasangan dengan membentuk keluarga, dan tentunya keluarga yang samawa. Inilah yang dimaksud dengan lengkapnya hidup. Urutan 7, Kolomisani, dapur keris lurus yang memiliki rician yang lebih lengkap. Kembang kacang, jalen, gusen, greneng, tikel alis, serawean, kruingan. Ada lambe gajahnya 2 dan ada sogokannya. Pendampingan Kolomisani ini bermanfaat untuk menjadi moral kompas atau panduan moral, sehingga di dalam menjalani kehidupan, melaksanakan rencana, melangkah, kita tidak menghalalkan segala cara rezeki berkah yang kita cari. Senantiasa berintegritas di dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan. Kolomisani menjadi pengingat akan jati diri dan identitas, sehingga kita menjalankan rencana ataupun tugas senantiasa dilakukan secara amanah, di jalan yang benar, tidak korupsi, tidak memanfaatkan jabatan dan posisi. Lebih jauh Kolomisani mengingatkan kita untuk belajar dari sejarah, dari leluhur, dari asal kita, dari silsilah kita. Karena melupakan sejarah dan asal usul akan menghilangkan identitas diri kita, yang pastinya akan menggerus integritas. Sekali lagi, Kolomisani adalah moral kompas untuk menjaga kita selalu on the right track, mengingatkan jati diri dan asal kita, sehingga niscaya semuanya akan berkah dan bermanfaat. Urutan 8, dapur gang, keris dengan look 3, di mana gandiknya polos, pejetan, tikel alis, serawean, dan pasti ada tingilnya. Pendampingan jangkung bertujuan untuk pencapaian cita-cita, menjadikan upaya yang sukses. Jadi apa yang sudah diimpikan dengan dampingan Ageman Sempaner sudah dieksekusi secara baik, dengan dampingan Ageman Brojol ditegarkan perjuangannya, dengan dampingan Ageman Pasopati dijaga moralnya, dengan dampingan Ageman Kolomisani dan didamaikan hidupnya dengan dampingan Tilam Upih dan Tilam Sari, maka jangkung ini adalah benang merah yang akan mensinergikan seluruh filosofi, yang akan mendoakan atas pencapaian cita-cita tersebut. Tapi hidup ini gak bisa bypass.
pengennya cepat kaya, pengennya semua cita-cita cepat tercapai. Di depan mata breng. Seluruh proses-proses tahapan tadi semua harus dilewati dan dijalankan. Termasuk dapur kerisnya juga gak bisa langsung masuk ke jangkung. Karena semua perlu proses. Begitulah tuah dari dapur jangkung. Urutan 9, dapur Jalak Sangu Tumpeng. Ini juga keris berdapur yang lurus. Rinciannya ada gandiknya yang lugas, pejetan, tikel alis, sogokan rangkap, cerawean, ada tingilnya. Jala itu adalah jenis burung yang hidupnya simbiosis mutualistis, yang mengajarkan kita untuk saling membantu, saling menguntungkan, kooperasi yang menguntungkan semua pihak. Nah, setelah insya Allah seluruh cita-cita tercapai, kemakmuran datang, maka pendampingan Jalak Sangu Tumpeng bermanfaat untuk menyadarkan kita untuk selalu tetap rendah hati, tetap humble, menjaga hati, penuh empati, sehingga mudah berbagi. Dengan banyak berbagi, maka kemakmuran akan datang berlipat-lipat dan barokah, sehingga membuat kita dicintai. Urutan 10, dapur betok, berbentuk seperti sigaran jantung pisang. Ada pejetan, kewerwingan, sogokannya rangkap. Setelah segala upaya baik yang kita lakukan, arah kita sudah kita tetapkan, kita sudah siap menghadapi segala persoalan, maka betok ini bermanfaat sebagai perlindungan yang akan menjaga kita dan keluarga kita dari segala niat jahat, dari niat-niat buruk orang-orang yang berhati dengki, agar kita terhindar dari malapetaka. Termasuk juga perlindungan dari hal-hal buruk yang bersifat mistik, sehingga kemanapun kita melangkah, kita tidak akan ragu dan gentar. Dengan pendampingan ageman betok, maka filosofinya adalah menjaga kita dan keluarga dari keburukan itu. Tentu kesemuanya juga harus dilandasi atas doa kita kepada Allah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas diijabahnya doa-doa kita, dan kita selalu mengharapkan keridhoannya. Bonus track, kalau penyanyi rilis CD album 10 lagu, nah kan biasanya ngasih bonus track, lagu bonus. Kadang-kadang lagu bonusnya malah yang ngetop. Nah, pada kesempatan ini Mas Ari juga akan memberikan bonus track, Dapur Carang Soka. Ini seharusnya masuk ke dalam starter kit kita. Akan tetapi karena bukan jenis dapur yang umum, jarang sekali ada, nggak make sense untuk dimasukkan dalam starter kit. Carang soka ini adalah keris dengan look 9. Ada kembang kacang, jalen, lambe gajah, pejetan, tikel alis, serawean, dan greneng. Pendampingan carang soka seperti dapur soka lainnya adalah manifestasi doa untuk tidak lupa bahagia, pelipur lara. Karena di dalam setiap orang dalam menjalankan kehidupannya pasti akan mengalami musibah,
persoalan, mengalami kesedihan, mengalami kedukaan, maka Carang Soka akan menjadi ageman pendamping yang akan mengembalikan kebahagiaan, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas rahmat yang dimiliki, tawakal menghadapi persoalan dan kesedihan. Karena persoalan, musibah, kesedihan adalah juga suratan dari Allah. 10 terbaik dan terdahsyat yang kita persembahkan adalah refleksi kedahsyatan budaya Nusantara yang menjadi basic need dari kelengkapan dan kesempurnaan hidup kita. Tapi balik lagi loh ya, 10 terdahsyat ini versinya Galeri Pusaka Indonesia. Untuk lovers yang pengen komen karena pengen menyanggah atau berkeberatan atau memberi masukan dengan menambahi atau pengen diskusi, masuklah ke komen. Kita buat komen kita seru. Karena disitulah akan ada interaktif 2 arah antara Mas Ari dengan lovers. Langsung subscribe channel di bawah ini, nyalain loncengnya, jangan lupa kluntang-kluntung supaya seru kita bahas. Lovers boleh juga tulis kalau ada request 10 terdahsyat apalagi yang mau dibahas bareng Mas Ari di Galeri 10. Dan saya tetap bukan dukun.